Baik, pertama, ini yang sangat ingin kita konspirasikan atau kita sebarkan perkataan-perkataan ini, bahwa tidak setujunya kami dengan pernyataan-pernyataan orang-orang di luar bahwa seorang anak yang terlahir sebab perzinahan, sebab perbuatan buruk, perlakuan orang tuanya, kemudian dikatakan anak haram. Ingat ya, seorang anak itu al-waladu yuladu alal fitrah. Seorang anak, seorang bayi, seorang janin yang terlahir ke muka bumi ini yuladu alal fitrah. Itu terlahir dalam keadaan suci. Tidak membawa tanggungan dosa daripada orang tuanya. Maka jangan kita katakan anak haram, kesian. Ini bayi, ini terlahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa apapun. Tidak melakukan sebuah perbuatan yang haram, sampai dikatakan anak haram. Yang haram itu orang tuanya. Yang haram adalah perbuatan mereka berdua, orang tuanya, suami dan istri. Bukan suami dan istri, ya kan belum menikah. Ini yang haram. Lalu lantas mengapa kita katakan anaknya anak haram? Ya, ini kan kesian. Al-waladu yuladu alal fitrah. Seorang anak, seorang bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa beban apapun, tidak membawa dosa apapun. Fitrah. Mulailah dia beranjak dewasa melakukan maksiat ini, maksiat itu, dosa ini, dosa itu, baru terhijab dengan dosa-dosanya. Tapi ketika dia masih baru terlahir, yuladu alal fitrah. Dan konsekuensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang melakukan hubungan tidak baik, perzinahan antara laki-laki dengan perempuan, apabila menghasilkan sebuah anak, menghasilkan seorang anak, maka anak itu tidak dinisbatkan nasabnya kepada sang ayah. Nah, nasabnya tidak dinisbatkan kepada sang ayah, melainkan hanya dinisbatkan kepada ibunya. Ini dalam semua permasalahan, dalam masalah nikah, dalam masalah warisan, dan dalam masalah yang lainnya. Jadi kalau ditanya siapa walinya, maka walinya langsung hakim. Walinya langsung hakim. Karena nanti kalau dalam pernikahan itu tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Misalkan namanya, perempuan itu namanya siapa? Fatimah. Nah, nanti saya nikahkan, misalkan hakim mengatakan kepada mempelai prianya, duhai fulan, saya nikahkan kamu dengan perempuan bernama Fatimah binti Romlah, misalkan. Fatimah binti Romlah, bukan bin bapaknya, bukan. Saya nikahkan kamu dengan perempuan Fatimah bin Ahmad, misalkan. Bukan. Karena dia terlahir daripada hubungan haram, hubungan zina, maka tidak dinisbatkan nasabnya kepada ayahnya, melainkan dinisbatkan kepada ibunya. Maka ketika nikah nanti jangan kaget ketika orang disebutkan binti. Ya, binti Ramlah, Fatimah binti Ramlah. Dan ingat ya, dia tidak memiliki wali dari hubungan nasab kepada ayahnya dia. Maka kalau ingin nikah, yang menikahkan itu siapa? Hakim. Siapa hakim di negara kita ini? Yang pertama presiden. Karena hakim itu adalah pemimpin secara umum. Kalau hakim-hakim yang ada di mahkamah itu kalau bahasa Arab itu qadhi. Ada di mahkamah ini, mahkamah ini, mahkamah ini. Kalau dalam bahasa Arab itu qadhi. Kalau yang namanya hakim itu adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Itu adalah presiden. Ingat, presiden itu punya kepanjangan tangan. Nggak mungkin presiden itu mengurus satu negara secara luas seperti ini. Ya, maka punya kepanjangan tangan. Ada KUA. KUA di setiap daerah punya kepanjangan tangan. Punya kepanjangan tangan sampailah ketika seseorang ingin mengakadkan satu pernikahan, mengadakan sebuah akad nikah, memanggil adanya petugas KUA yang kita sebut dengan penghulu itu. Itu adalah kepanjangan tangan daripada hakim yang ada di pusat sana. Maka seorang perempuan pada umumnya, ya kita bicara pada umumnya di negara kita ya, di daerah kita ini kan, biasanya siapa yang mengakadkan itu? Biasanya adalah penghulunya. Jarang sekali kita temukan orang-orang besar, orang-orang soleh, habaib, para kiai ya, yang mereka langsung mengakadkan putri-putri mereka sendiri. Tapi kalau secara umum, masyarakat umum, biasanya yang mengakadkan nikahnya itu adalah petugas daripada KUA. Nah, ingat petugas KUA itu adalah kepanjangan tangan daripada hakim. Maka hakikatnya yang menikahkan siapa? Yang menikahkan hakim. Maka terjadi pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang terlahir daripada sebab perbuatan haram tadi, ya. Berarti kan nggak punya wali nih. Siapa walinya? Hakim. Sudahlah menikah dia dengan seorang laki-laki. Siapa yang menikahkan? Orang petugas dari KUA. Berarti hakikatnya yang menikahkan adalah hakim. Maka pernikahan kita anggap sah. Tidak ada masalah. Kalau yakin dan ternyata memang betul yang menikahkan itu adalah
Hakim. Yang masalah kalau misalkan ketika di akad nikah waktu itu 7 tahun silam kan, tadi kan 7 tahun kan, yang menikahkan ternyata tetap bapaknya. Misalkan Fatimah nama anaknya, bapaknya adalah Ahmad. Yang menikahkan itu adalah si Ahmad sendiri. Nah, ini yang masalah. Dia tidak punya hak wilayah, kewalian, kemudian dia mengakadkan nikah. Tidak bisa. Nah, cuman kita bicara pada umumnya. Orang di daerah kita kalau mengakad nikah, itu yang mengakad nikah adalah petugas KUA. Petugas KUA adalah kepanjangan tangan daripada hakim. Pada hakikatnya yang menikahkan adalah siapa? Hakim. Maka kita katakan pernikahan tetap sah. Cuman ini harus diwanti-wanti, harus diingatkan apabila terjadi permasalahan seperti ini. Kita katakan bahwa kamu bukan, kamu kalau ingin nikah, walinya bukan bapakmu. Ya. Dan juga tidak ada, tidak ada hubungan wirosah nanti. Umpama si bapak meninggal, ini si anak perempuan ini tidak mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Si anak perempuan ini meninggal, ini bapaknya tidak mendapatkan hak waris daripada anaknya. Tidak saling mewarisi begitu. Inilah sebuah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, konsekuensi yang Allah tetapkan kepada orang yang melakukan perbuatan zina. Naudzubillah, sudah pernah kita katakan bahwa zina, kata Imam Asy-Syafi'i, inna zina dainun, inna zina qardun, fa in qaratahu fa in aqradtahu kana al-wafa bi ahli baitika fa'lamu. Dalam syair Imam Syafi'i mengatakan inna zina dainun fa in aqradtahu, zina itu adalah hutang. Jika kau menghutakannya, jika kau berhutang dengan zina itu, karena wafa'u bi ahli baitika fa'alamu, maka yang akan menebus hutangmu dengan perzinahan itu adalah ahli baitika. Kamu berzina, maka itu sebuah hutang. Maka nanti akan ada orang-orang yang berzina daripada anak keturunanmu. Ingat ya, ketika kita berbicara tentang keturunan, kalau al-walad dalam bahasa Arab itu anaknya secara langsung, al-walad. Hada waladi, ya ini anaknya dia. Tapi kalau sudah dikatakan dzurriyah, kalau sudah dikatakan ahlu bait, maka semua ke bawah itu. Maka ahlu bait Rasulullah itu siapa? Para habaib. Jauh jaraknya. Ahlul bait itu bukan hanya keluarga, ini anak, ini sepupu, ini bukan. Tapi jauh ke bawah. Bahkan habaibnya sekarang itu disebut dengan ahlul bait Nabi. Maka kalau kita punya keturunan 7 keturunan ke bawah, maka tetap dikatakan ahlu bait kita. Nah, ini masalah yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Kalau kita, naudzubillah, pernah melakukan sebuah perzinahan, maka yang akan menebus perbuatan zina itu adalah ahlul bait kita, dzurriyyah kita, bukan cuma anak. Mungkin anak kita selamat dari perbuatan zina, cucu kita selamat dari perbuatan zina, terus ke bawah. Mesti ada dalam jalur keturunanmu yang akan berzina nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Inna zina dainun fa in aqratahu kana al-wafa bi ahli baitika fa'lam. Maka jauhi perbuatan zina dan hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai daripada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka.